Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G akan mempresentasikan mengenai struktur atom dan ikatan kimia. Anggota kelompoknya terdiri dari saya, Udara Nur Firmansyah, Saya Antena Georgina. Video Safaran Gosal. Saya Tante Dadang Martin Wijaya. next. Baik, nomor 1 akan dijelaskan oleh Georgina. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang atomik primer. Boleh next? Oke. Yang pertama ada ikatan ionik. Ikatan ion mungkin yang paling mudah untuk dijelaskan dan divisualisasikan. Ikatan ionik dapat ditemukan dalam senyawa yang terdiri dari unsur logam dan bukan logam. Unsur yang terletak di ujung horizontal tabel periodik. Atau unsur logam dengan mudah melepaskan elektron valensinya ke unsur bukan logam atom. Dalam prosesnya, semua atom memperoleh konfigurasi gas yang stabil atau inert dan muatan listrik, yaitu menjadi ion. Ikatan ion disebut non-directional, yaitu besarnya ikatan adalah sama ke segala arah di sekitar ion. Oleh karena itu, agar bahan ionik menjadi stabil, semuanya ion positif harus memiliki tetangga terdekat yang bermuatan negatif dalam skema 3 dimensi dan sebaliknya. Ikatan yang dominan pada bahan keramik adalah ionik. Energi ikatan yang umumnya berkisar antara 600 dan 1500 kJ per mol relatif besar, sebagaimana tercermin dalam suhu leleh yang tinggi mengandung energi ikatan dan suhu leleh untuk beberapa bahan ionik. Bahan ionik bersifat keras dan rapuh, dan lebih jauh lagi, isolasi listrik dan termal. Sifat-sifat ini merupakan konsekuensi langsung dari konfigurasi elektron atau sifat dari ikatan ionik. Boleh di next? Yang kedua, ada ikatan kovalen. Dalam ikatan kovalen, konfigurasi elektron yang stabil diasumsikan dengan berbagai elektron antara atom-atom yang berdekatan. Dua atom yang terikat secara kovalen akan masing-masing menyumbangkan setidaknya satu elektron ke ikatan, dan elektron yang digunakan bersama dapat dianggap milik kedua atom. Ikatan kovalen bersifat terarah, yaitu antara atom tertentu dan mungkin ada hanya dalam arah antara satu atom dan atom lain yang berpartisipasi dalam pembagian elektron. Banyak molekul unsur bukan logam seperti H2, Cl2, F2, dan lain-lain, serta molekul yang mengandung atom berbeda seperti CH4, H2O, HNO3, dan HF, berikatan secara kovalen. Selain itu, jenis ikatan ini ditemukan dalam padatan unsur seperti intan atau karbon, silikon, dan germanium, serta senyawa padat lainnya yang terdiri dari unsur-unsur yang terletak di sisi kanan periodik, yaitu seperti gallium arsenid, indium antimonit, dan silikon karbida. Ikatan kovalen mungkin sangat kuat seperti pada intan yang sangat keras dan suhu leleh yang sangat tinggi, yaitu sekitar 3.550 derajat Celcius atau sekitar 6.400 derajat Fahrenheit. Atau mungkin sangat lemah seperti bismut yang meleleh pada sekitar 270 derajat Celcius atau setara dengan 518 derajat Fahrenheit. Bahan polimer melambangkan ikatan kovalen. Struktur molekul dasar seringkali panjang rantai atom karbon yang terikat secara kovalen dengan 2 dari 4 ikatan yang tersedia per atom. 2 obligasi yang tersisa biasanya dibagi dengan yang lain atom yang juga berikatan kovalen. Boleh di next? Oke, yang terakhir ada ikatan logam. Ikatan logam ditemukan logam dan model yang relatif sederhana telah diusulkan yang hampir mendekati skema ikatan. Bahan logam memiliki 1, 2, atau paling banyak 3 elektron valensi. Dan model ini elektron valensi tidak terikat pada atom tertentu dalam padatan dan lebih atau kurang bebas melayang di seluruh logam. Mereka mungkin dianggap sebagai milik logam secara keseluruhan atau membentuk lautan elektron atau awan elektron. Elektron non-valensi dan inti atom yang tersisa terbentuk apa yang disebut inti ion yang memiliki muatan positif bersih yang besarnya sama dengan total muatan elektron valensi per atom. Akibatnya, ikatan logam adalah non-directional dalam karakter. Elektron bebas juga bertindak sebagai lem untuk memegang core ion bersama-sama energi ikatan. Boleh next?
Ikatan logam juga ditemukan dalam tabel periodik untuk grup 1A dan elemen 2A. Misalnya, logam adalah konduktor yang baik, listrik maupun panas, sebagai konsekuensi dari elektron bebas mereka. Dan cara sebaliknya, ionik dan kovalen bahan yang biasanya isolator listrik dan panas karena tidak adanya besar jumlah elektron bebas. Pada suhu kamar, kebanyakan logam dan paduan mereka yang gagal yaitu fraktur yang terjadi setelah bahan memiliki derajat signifikan berpengalaman deformasi permanen. Hal ini dijelaskan dalam mekanisme deformasi yang secara implisit terkait dengan karakteristik dari ikatan logam. Sebaliknya, pada suhu kamar, ionically bahan terikat secara intrinsik rapuh sebagai konsekuensi dari elektrik dibebankan sifat ion komponen mereka. Boleh di next? Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Widura. Baik, saya akan menjelaskan mengenai ikatan sekunder atau van der Waals. Next. Baik, pertama ada ikatan dipol. Dipol adalah suatu fenomena di mana suatu atom memiliki unsur positif dan negatif. Muatan parsial yang diberikan pada atom terikat karena perbedaan kerapatan elektron yang disebabkan oleh keelektronegativitas antara atom-atom yang berikatan. Gaya tarikan pada dipol akan muncul setiap kali ada pemisahan bagian positif dan negatif dari atom atau molekul, yang mana akan menghasilkan tarikan Coulomb antara ujung positif dari satu dipol dan daerah negatif dari dipol yang berdekatan. Dan contohnya adalah gaya dipol-dipol. Dan berikut ada contoh gambar ikatan gaya dipol-dipol di mana dua unsur saling tarik-menarik pada ujung positif dan negatifnya. Kemudian, kedua, terdapat fluktuasi ikatan dipol terinduksi. Ikatan ini tercipta pada atom atau molekul yang simetris secara elektrik. Salah satu dipol dapat menghasilkan perpindahan distribusi elektron dari molekul atau atom yang berdekatan, yang akan menginduksi atom lainnya menjadi dipol melalui inti bermuatan positif. Kedua dipol kemudian saling tertarik atau terikat dengan lemah. Contohnya adalah pemadatan gas inert, molekul netral, dan simetris seperti senyawa H2 dan Cl2. Dan berikut ada contoh gambar dipol atom yang diinduksi, di mana yang atas adalah atom yang memiliki nukleus positif di dalamnya yang dikelilingi oleh awan elektron dan mulai tertarik oleh dipol di bawahnya. Boleh di next? Baik, ketiga, terdapat ikatan dipol yang diinduksi molekul polar. Momen dipol permanen terjadi di beberapa molekul berdasarkan susunan asimetris pada daerah atom yang bermuatan positif dan negatif. Molekul tersebut disebut dengan molekul polar. Contohnya adalah ujung hidrogen dan klorin dari molekul HCl. Dan berikut ada contoh gambar molekul polar HCl. Dan di atas eh, terdapat senyawa HCl yang dimana kalau digambarkan H itu adalah bermuatan positif dan Cl bermuatan negatif. Dan terakhir terdapat ikatan dipol permanen. Ikatan ini adalah ikatan yang sangat kuat atau permanen dan biasa terjadi pada ikatan hidrogen yang mana terikat secara kovalen. Ujung hidrogen dari ikatan bermuatan positif dan tidak tersaring oleh elektron apapun. Ujung tersebut mampu menghasilkan gaya tarik yang kuat dengan ujung negatif dari molekul yang berdekatan. Contohnya adalah ikatan hidrogen dan terjadi pada unsur HF, H2O, dan NH3. Berikut ada contoh gambar ikatan hidrogen dalam hidrogen fluorida, di mana fluorida berperan sebagai kutub negatif dan hidrogen sebagai ujung positif. Dan dari situlah terjadi gaya tarik-menarik yang kuat. Boleh di next? Pengaruhnya hukum van der Waals terhadap senyawa. Ikatan sekunder atau van der Waals telah memberikan pengaruh yang besar terhadap sifat senyawa, terutama pada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen memiliki gaya antar molekul yang sangat kuat.
Dengan demikian, banyaknya ikatan hidrogen, maka juga dapat menyebabkan titik didih dari senyawa tersebut menjadi lebih tinggi. Tidak hanya itu, ikatan hidrogen juga berupa salah satu pembentuk DNA pada suatu makhluk hidup. Next. Kemudian nomor 3 akan dijelaskan oleh teman saya, Aktanshan. Oke, baik. Saya akan menjelaskan nomor 3, yaitu ikatan interionik. Jadi pada soal diketahui bahwasanya jari-jari atom ion Li+ dan juga O2- masing-masing bereaksi dan mempunyai jari-jarinya sebesar 0,068 Nm dan 0,140 Nm. Lalu yang ditanyakan adalah hitunglah gaya tarik menarik antara kedua ion pada kesetimbangan pemisahan interioniknya. Misal ketika ion bersentuhan satu sama lain. Lalu yang kedua adalah berapa gaya tolakan pada kondisi tersebut. Ikatan interionik atau juga disebut ikatan ionik merupakan ikatan kimia yang melibatkan gaya elektromagnetik secara tarik menarik atau gaya tolak menolak. Pada soal diketahui bahwa atom ion Li+ bereaksi dengan atom ion O2- dengan jari-jari masing-masing pada satuan Newton-meter. Untuk poin A, pertama-tama untuk mencari gaya tarik menarik diketahui bersamanya merupakan Fa sama dengan dEA dibagi dengan dR. Lalu menurut persamaan di atas diketahui bahwasanya EA sendiri sama dengan minus A per R. Lalu dari dua persamaan tersebut dilakukan penyederhanaan sehingga menjadi FA sama dengan dEA dibagi dR sehingga hasilnya adalah A per R kuadrat. Setelah itu mensubstitusi sehingga persamaannya menjadi FA sama dengan 1 per 4 Pi PO per PO dikali R kuadrat dikali ZI Z1 dikalikan dengan E dan juga dikali dengan Z2 dikali dengan E. Lalu setelah itu memasukkan ke dalam persamaan untuk E dan juga E0 sehingga didapatkan persamaannya yaitu FA sama dengan 1 dibagi 4 dikali 8,85 dikali 10 pangkat minus 12 F per M dikali R kuadrat dikali dengan Z1 dikali 1,02 dikali 10 pangkat minus 9 dan juga Z2 1,602 di 10 pangkat minus 9 sehingga persamaannya menjadi FA sama dengan 2,31 dikali 10 pangkat minus 28 Newton meter kubik dikali dengan Z1 dan juga Z2 dibagi dengan R kuadrat. R merupakan interionik pemisahan sehingga RO merupakan pemisahan ionik total dari dua molekul sehingga persamaannya sebagai berikut. RO sama dengan RLi ditambah RLO2 sehingga RO-nya sama dengan 0,208 Newton meter. Lalu kita ubah satuannya menjadi meter, RO-nya sama dengan 0,208 dikali 10 pangkat minus 9 meter. Lalu kita mensubstitusi nilai R dalam persamaan yang sudah didapatkan sehingga didapatkan gaya tarik menarik adalah dari persamaan yang sudah disederhanakan tadi menjadi FA-nya 1,0678 dikali 10 pangkat minus 8 Newton. Lalu pada pertanyaan yang B, pada kesetimbangan jarak pemisahan untuk total dari gaya tarik menarik dan gaya tolak menolak merupakan 0. Sehingga disimpulkan bahwasanya FR sama dengan minus FA. Sehingga menjadi minus 1,0678 dikali 10 pangkat minus 8 Newton. Oke, selanjutnya untuk nomor 4 akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Johnson. Oke, saya akan menjelaskan soal nomor 4 mengenai perasaan ionik karakter. Oke, body next. Jadi sebelumnya itu apa sih perasaan ionik karakter? Jadi perasaan ionik karakter adalah suatu persentase untuk menentukan ikatan interatomik apa yang terjadi. Nah, jadi pada soal 4A ini kita disuruh untuk menghitung persen ionik karakteristik ikatan antar atom untuk senyawa titanium aluminium 3. Nah, jadi untuk menghitung persen ionik karakteristik tersebut itu dapat menggunakan persamaan yang ada di buku Kalister yaitu 1 min eksponen seperempat dari XA min XB kuadrat dikali 100%. Nah, berdasarkan tabel periodik, XA itu merupakan suatu elektronegatifan. Jadi TI itu merupakan suatu logam transisi dengan nilai elektronegatifan itu sebesar 1,54.
dan XB yaitu AL dengan nilai elektronegatifanya sebesar 1,61. Jadi kita bisa mensubstitusikan nilai tersebut ke dalam suatu persamaan sehingga didapatkan nilai persentase ionik karakteristik itu adalah 0,1. Oke, next. Yang berikutnya merupakan soal part B, yaitu jenis ikatan interatomik apa yang dapat ditemukan di senyawa TiAl3. Jadi kan kita sudah mendapatkan hasil dari persen ionik karakteristik itu sebesar 0,1%. Nah, jadi dari 0,1% itu sebenarnya terdapat dua ikatan yang sebenarnya masih bisa diperhitungkan gitu. Yang pertama ada ikatan kovalen nonpolar karena persentasenya itu di bawah 5%. Namun ketika kita melihat senyawa tersebut kan keduanya merupakan unsur logam, di mana titanium itu bukan logam transisi dan Al itu sebenarnya termasuknya ke dalam semi logam. Jadi uh, dari kami itu dari kami itu berpendapat bahwa ikatan interatomik yang terjadi itu adalah ikatan termasuk ikatan metalik, bukan ikatan kovalen seperti itu. Oke, body next. Oke, jadi berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Body next. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.